Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangkaian mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada pertemuan perdana ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang akan kita lakukan selama pertemuan atau selama perkuliahan pendidikan agama Islam 14 kali pertemuan, dan ini adalah merupakan pertemuan yang pertama, dan kemudian apa yang akan dilakukan selama 13 kali pertemuan berikutnya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke hal-hal yang akan kita lakukan selama 14 kali pertemuan, izinkan saya menyampaikan profil saya selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nama saya pendek Sasmini, lahir di Batang 5 Oktober 1971, menamatkan kuliah S1 di Bimbingan Penyuluhan Agama Islam IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, lulus pada 1995, menyelesaikan S2 pada tahun 2000, S3 tahun 2011 di Fakultas Psikologi UGM, dan pernah beberapa pekerjaan yang dilakukan menjadi Sekretaris Kopertais tahun 2012, Ketua Admisi UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta 2012 sampai 2016, yaitu ini menangani yang penerimaan mahasiswa baru. Yang ketiga, menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik Bidang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2016-2020, dan saat ini sedang menjabat Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sampai saat ini dari 2015 juga menjadi asesor Badan Akreditasi Perguruan Tinggi sampai sekarang, dan aktif di layanan konseling bekerja sama antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta dengan Lembaga Penanganan Anak, Lembaga Pelindungan Anak Klaten. Banyak karya ilmiah yang pernah saya tulis, di antaranya ini yang 2020-2019, 2 tahun terakhir, ada 9 karya. Nanti bisa dibuka teman-teman di Google Scholar saya dengan mengetik Google Scholar, kemudian ketik nama saya. Di situ ada banyak artikel yang pernah saya tulis, dari nomor 1 sampai sekian yang sudah saya tulis, bisa dibaca. Buku juga ada, dan yang baru terbit di 2019-2020 adalah buku Kepribadian Sehat ala Orang Jawa, dan buku Monopoli sebagai Media Bimbingan dan Konseling Islam, terbit di tahun 2019. Juga ada buku chapter, itu menemukan kebahagiaan keluarga di tengah cobaan hidup, dalam buku Dan Bermakna, buku Bahagia dan Bermakna, terbit 2019, dan buku chapter juga tentang resiliensi keluarga dari kemiskinan, terbit 2018. Ini link Google-nya nanti bisa dicek. Teman-teman yang saya hormati, sebenarnya selama 13 kali pertemuan ke depan kita akan membahas 3 hal ini, teman-teman. Jadi di dalam pembahasan
mata kuliah pendidikan agama Islam itu sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama lingkupnya pada bahasan tentang akidah, yang kedua bahasan tentang ibadah, dan ketiga tentang akhlak. Bahasan tentang akidah ini adalah bahasan yang lebih mendasari pada persoalan keimanan yang ada dalam diri kita, dan yang ibadah itu sebagai bentuk perilaku, baik ibadah nanti mahdoh maupun ghairu mahdoh, dan dilaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan dan yang mengendalikan, yaitu nanti akhlak. Dari 3 materi pendidikan agama Islam ini diharapkan nanti teman-teman mahasiswa UPN akan dapat mengkonstruksi pengetahuan yang didapat, pengetahuan dari pengetahuan persoalan akidah, persoalan ibadah, dan persoalan akhlak, kemudian menjadikan sikap hidup bagi Anda semua dan menjadi perilaku sebagai karakter anak mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, sehingga akan menjadi cara hidup mahasiswa UPN meski Anda kuliah di UPN tetapi memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi agama Anda. Kemudian dalam bahasanya, mata kuliah agama Islam itu akan diintegrasikan dengan beberapa ilmu yang ada. Baik nanti akan bersinggungan dengan ilmu psikologi, bersinggungan dengan ilmu ekonomi, bersinggungan dengan ilmu kesehatan, ilmu budaya, ilmu politik, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu sosiologi, kimia, atau mungkin bahkan akan bersinggungan dengan ilmu Anda, ilmu geologi, ilmu lingkungan, misalnya seperti itu. Kemudian inilah dari beberapa ilmu inilah menjadi pendekatan dalam mengkaji agama Islam dalam konteks teknik mineral, sehingga nanti bahasannya teman-teman, meskipun ini agama Islam sepertinya doktrin, tetapi akan tetap mengedepankan hal-hal yang bersifat bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana hubungan kita dengan alam dan sebagainya, sehingga kita tidak terjebak pada hal-hal yang paradigma yang monodisiplin, tetapi kita akan mengenal paradigma pendidikan agama Islam yang multidisiplin dengan ketersinggungan mata kuliah agama Islam ini dengan beberapa materi-materi yang mungkin sebelumnya di sekolah menengah atas teman-teman sedikit sudah mengetahui, mungkin kenal apa sih ilmu ekonomi, ilmu kesehatan, budaya, politik, biologi, fisika, sosiologi, kimia, dan sebagainya. Teman-teman yang berbahagia, pada mata kuliah pendidikan agama Islam yang kita lalui nanti 1 semester ini, dengan standar kompetensi adalah mahasiswa memiliki pengetahuan mendasar tentang keislaman sehingga berkesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu digarisbawahi di sini, kehidupan sehari-hari yang dimaksudkan di sini bahwa mungkin Anda sebagian ada yang dari teknik pertambangan, mungkin ada yang perminyakan, ada yang geofisika, ada yang teknik lingkungan gitu, ada yang dari berbagai prodi atau mungkin prodi yang ada di teknik mineral ini, sehingga nanti mata kuliah agama ini mendasari kehidupan sehari-hari Anda, tetapi akan tetap bersinggungan dengan ilmu yang Anda tekuni. Ya. Sehingga mata kuliah ini selama 1 semester, tadi saya sudah menyampaikan isinya sebenarnya ada 3. Dari ini yang pertama itu kaitan akidah, kemudian nanti yang kedua kaitan ibadah, dan di akhir-akhir pertemuan ini nanti kaitan dengan akhlak. Bagaimana akhlak terhadap diri sendiri, bagaimana akhlak terhadap Sang Pencipta, bagaimana akhlak terhadap sesama, dan bagaimana akhlak terhadap alam. Sehingga nanti hasil dari
pertemuan-pertemuan ini akan membentuk bagaimana mengenal Islam rahmatan lil alamin, dan disitulah menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang memiliki kesempurnaan di antara agama-agama lain. Baik teman-teman yang berbahagia, strategi pembelajaran ini penting sekali selama 13 kali pertemuan ke depan. Yang pertama yang perlu dicatat teman-teman, yang pertama adalah bahwa model perkuliahan ini dilakukan dengan presentasi dari kelompok kelas. Nanti mohon kelas oleh ketua kelas dibagi menjadi 13 kelompok yang akan presentasi dimulai pada pertemuan kedua. Nah, bentuk presentasinya seperti apa? Maka perkuliahan ini dilaksanakan secara daring dengan tetap berprinsip pada interaktif lecturing yang menempatkan anggota kelas sebagai mitra sharing. Maka dari 13 kelompok ini yang akan presentasi, nanti bentuk presentasinya adalah dari pembagian kelompok oleh ketua kelas ini, maka presentasi nanti dilakukan dalam bentuk video yang akan diupload melalui YouTube, dan durasinya tidak terlalu lama, antara 10 sampai 15 menit durasi videonya. Dan dimohon sebelum materi dibuat video untuk konsultasi ke dosen selambat-lambatnya 3 hari sebelum kuliah. Video YouTube diserahkan pada dosen 1 hari sebelum jadwal. Jadi nanti saya selaku dosen yang akan mengupload, dan sebelum diupload akan saya edit, sehingga diharapkan materi yang disampaikan ke saya itu belum diberikan musik, hanya video yang masih murni hasil presentasi Anda, nanti yang akan mengedit dari kami. Oke teman-teman yang saya hormati, dalam perkuliahan ini ada 2 tugas yang teman-teman nanti lakukan. Tugas yang pertama, selain nanti ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester, teman-teman ada 2 tugas yang harus dilakukan. Tugas yang pertama adalah teman-teman membuat materi tema kuliah dalam bentuk YouTube dari hasil resum artikel jurnal terkait tema yang akan diangkat. Minimal sumber artikel 5 artikel dari jurnal-jurnal yang sudah ada, dan dituliskan pada slide saat presentasi. Jadi daftar pustakanya, daftar literatur dari artikel di jurnal itu nanti dicantumkan di slide Anda. Nah, tema materi sesuai pembagian yang dikoordinir oleh ketua kelas. Tema ada di slide nomor 10. Sumber dituliskan dengan IPA style sebagaimana contoh di bawah ini, Casmini 2020. Judulnya ini memaknai spiritualitas hijrah Rasulullah dalam problem solving di masa pandemi COVID-19. Di Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam nomor 10, isu 1, volume 10, isu 1, halaman 121 sampai 131, dan doinya ini ada. Itu yang tugas pertama. Kemudian tugas kedua, teman-teman akan menyusun 1 artikel sebagai tugas akhir dari mata kuliah. Tema sesuai minat masing-masing, dan sangat disarankan untuk studi lapangan mengkaitkan keilmuan prodi dan atau kondisi COVID-19. Nah, pengumpulan tugas bakal video YouTube ini dikumpulkan pada 2 hari sebelum presentasi, dan pengumpulan artikel nanti pada UAS maksimalnya. Tapi sebelumnya jika sudah selesai bisa dikumpulkan. Baik, selanjutnya yang perlu saya sampaikan, media pembelajaran yang akan digunakan nanti akan menggunakan Zoom Meeting, menggunakan YouTube, dan WA Groups. Ini yang 3 karena di UPN sudah memiliki e-learning, nanti kita akan menggunakan e-learning. Tapi yang untuk fasilitas sinkronus itu kita menggunakan Zoom Meeting,
atau dengan menggunakan grup WA. Baik, teman-teman yang saya hormati, inilah 13 topik yang nanti akan dibagi oleh ketua kelas. Siapa nanti ketua kelasnya? Yang pertama adalah tema memaknai iman dan Islam dalam konteks COVID pandemi 19. Yang kedua, tema kedua, sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah dalam praktik kehidupan. Yang ketiga, sumber ajaran Islam atau ijtihad dalam praktik kehidupan. Yang keempat, makna ibadah pokok nih yang mahdhoh dalam era pandemi COVID-19. Nomor 5, makna ibadah sosial dalam era pandemi COVID-19. Yang keenam, kerukunan umat beragama di tengah pandemi COVID-19. Yang 7, berakhlak pada diri sendiri. Yang ke-8, akhlak terhadap lingkungan dalam konteks teknik mineral. Ke-9, berperilaku terhadap sesama. 10, Islam dan keluarga. 11, kebersyukuran di saat pandemi COVID-19. 12, Islam dan iptek. Ke-13, Islam rahmatan lil alamin. Nanti perlu dicatat bagiannya masing-masing setelah teman-teman mendapatkan tugas bagian yang mana dari ketua kelas. Nah, ini dimohon ketua kelas membagi kelompok dan menyerahkan pada selesai jam kuliah ini, karena ini kita hanya beberapa saat saja. Kemudian silakan hasil pengkelompokan dari ketua kelas di email ke saya melalui jasmini@uin-suka.ac.id. Terima kasih semuanya. Tapi sebelum diakhiri, saya akan menunjukkan bagaimana caranya teman-teman melakukan di Google Scholar. Baik, di Google silahkan ketik cendekia, kemudian Google cendekia. Nah, ini kemudian bisa Anda ketik, kalau tahu pengarangnya siapa, ketik pengarangnya. Ini misalnya Jasmini. Nah, ini ada Jasmini di sini. Nah, di sini ada artikel-artikel yang atau buku yang sudah ditulis Bu Jasmini. Sini sekian banyak, bisa dilihat di sini. Mana yang akan diinikan kalau dari melihat dari penulis. Jika teman-teman akan melihat dari judul, maka diketik yang tadi, kembali lagi ke yang tadi. Sini misalnya tentang iman gitu ya, tentang iman dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan. Nah, ini diketik akan muncul tentang iman. Tapi di sini macam-macam, harus disortir mana yang terkait dengan iman di dalam Islam, karena ini ada Kristen, ada Hindu, Buddha, di sini ada semuanya. Dicari. Dan mungkin nanti kalau misalnya dengan teman-teman butuh browsing tentang Al-Quran dan sebagainya, bisa menggunakan juga beberapa di Google, itu ada. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.